chefnya akan hadir di sore hari ini. Sebenarnya udah terpampang ya di depan layar kaca ini. Betul banget, sudah ada Chef Norman Ismail. Hai Chef, selamat sore, apa kabar? Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Agnes. Apa kabar semuanya? Baik, baik. Kita semua. Boleh deh banget nih dari para partners yang mau kasih reactionnya ya. Kalau misalnya kita ada sesi tiba-tiba tanya jawab gitu. Oke, di sore hari yang cerah dan sangat menyenangkan, walaupun di sore hari ini tuh kayak mendung-mendung gitu ya, Chef. Ya, tapi kita tetap semangat banget nih pengen nyerap ilmu dari Chef Norman gitu. Terima kasih Chef untuk kehadirannya di sore hari kali ini. Nah, mungkin Chef sebelum kita masuk ke sesi utama, aku pengen sedikit perkenalan tentang Chef Norman. Karena katanya orang kan kalau nggak kenal tuh nggak sayang gitu ya Chef. Jadi sebelum kita serap banyak ilmunya nih dari Chef Norman, kita pengen tahu dong kira-kira gimana sih Chef perasaannya nih menjadi juri baru di MasterChef Season 13 ini Chef? Perasaannya tentunya senang, bangga, dan challenging ya. Karena kan mengemban tugas yang cukup berat. Meskipun secara pekerjaan, judging di dalam sebuah kompetisi memasak cukup sering saya lakukan off-air ya, sama chef juga, chef Theo, chef Index, dan lain sebagainya. Namun untuk jadi juri di MasterChef ini nggak mudah. Itu seperti sama pertama kali saya memasak untuk tampil di TV. Jadi nggak mudah karena kita harus konsentrasi memasak, message-nya harus kita sampaikan dengan baik, namun kita juga harus seperti ada engagement dengan pemirsa di rumah gitu. Jadi ada tantangan masing-masing lah di setiap pekerjaan. Namun yang pasti saya senang dan banyak belajar juga tentunya dari para peserta. Banyak ilmu juga yang saya dapetin dari para kontestan MasterChef. Dari yang saya nggak tahu jadi tahu. Kira-kira seperti itu. Oke, ini semoga nanti kedepannya lancar terus ya Chef ya ketika menjadi juri di MasterChef. Oke, nah selain itu juga nih, ternyata Chef Norman ini sudah ada di dunia F&B itu sejak tahun 97, betul ya Chef ya? Iya, 97, 98 ya. 798 berarti pengalamannya udah lebih dari 20 tahun di bidang kuliner. Wah kalau gitu kita semakin gak sabar dong nih kira-kira apa aja nih yang bisa didapetin dari ngobrol bareng sampai Chef Norman. Dimana di sesi kali ini nih Chef, para partners dan juga para teman-teman yang lain, di sini kita akan ngebahas tentang inovasi rasa untuk UMKM kuliner, dimana gimana sih caranya kita tuh untuk bikin menu yang laris dari tren saat ini gitu Chef. Nah jadi dari kemarin sebenarnya kita sudah sempat ada memberikan form kepada para partners di mana form tersebut sudah kita kurasi beberapa pertanyaannya yang akan menjadi bahan diskusi kita di sore hari ini Chef. Nah, mungkin Chef kita bisa langsung mulai aja kali ya Chef. Setelah kemarin kita coba mengkurasi beberapa pertanyaan dari para partners terkait dengan tema yang akan kita bawakan di sore hari ini. Muncul nih satu pertanyaan yang semoga para partnersnya yang bertanya juga muncul ya di sore hari ini. Jadi semoga dari pertanyaannya bisa terjawab gitu. Tapi buat yang pertanyaannya tidak terjawab, jangan kecewa. Tetap bisa taruh aja di chat box pertanyaannya. Nanti akan coba kita kurasi lagi dan akan kita pilih. Kalau masih ada waktunya nanti akan kita bahas bareng-bareng. Tapi kalau misalnya belum sempat untuk kita bahas dan diskusikan di sore hari ini, tetap bisa ditanyakan di WhatsApp community-nya kita, di mana nanti akan kita balas secara personal. Oke, pertanyaan ini pertama nih, Chef, langsung aja. Ini kakak Lara di sini yang punya usaha ikan berasal dari Jawa Tengah. Chef, kira-kira apakah menurut Chef tren makanan akan selalu berubah, Chef? Ini langsung dijawab atau kumpulin pertanyaan dulu, langsung dijawab satu-satu? Boleh, langsung satu-satu aja, Chef. Oke, makanan ya
tren makanan tuh dari sejak dulu hingga saat ini kan terus berubah, terus berkembang, namun tidak pernah meninggalkan akar atau rootsnya yang apa ya, bahan-bahan tertentu itu tidak akan ditinggalkan. Nah, berubahnya itu atau perubahannya itu akibat apa ya? Karena kan berevolusi seiring perubahan zaman, gaya hidup setiap orang, serta perubahan konsumen yang dinamis, juga didukung oleh cepatnya tersebar satu berita di dalam cepatnya tersebar satu apa ya, satu misalnya ada satu makanan di negara tertentu, kalau zaman dulu kan tersebar ke negara lain agak sedikit lambat ya. Kalau sekarang tuh bisa hitungan detik itu bisa langsung tersebar ke seluruh dunia karena dengan adanya jaringan internet. Nah, dengan seperti itu pasti yang namanya tren makanan itu akan selalu berubah. Kemudian apa sih yang menjadi apa ya, faktor yang selalu bisa memberikan kontribusi dalam perubahan makanan? Yaitu tadi ada faktor inovasi yang didukung atau didorong oleh gaya hidup yang sehat misalnya. Kemudian juga pengaruh dari sosial media yang tadinya sosial media dan informasi digital lainnya. Jadi misalnya yang tadinya di Indonesia tidak banyak orang yang mengenal makanan Korea misalnya, sekarang jadi mengenal apa yang namanya makanan Korea. Kemudian pun sebaliknya begitu, yang tadinya di Eropa misalnya tidak ada yang kenal dengan soto ayam, tiba-tiba jadi bisa mengenali soto ayam itu karena cepatnya penyebaran informasi. Kemudian juga dipengaruhi oleh apa, adaptasi dari setiap pelaku usaha ya. Jadi maksudnya setiap pelaku bisnis kuliner ini kan dituntut untuk selalu punya inovasi, gimana caranya agar makanan atau kuliner yang mereka jual itu akan selalu laku di pasaran. Nah, dari situlah diciptakan yang namanya inovasi-inovasi baru yang tentu akan membawa kepada perubahan satu tren. Misalnya dari makaroni skutel nih misalnya datang ke Jawa Barat misalnya ya, kemudian diadaptasi sama orang Jawa Barat, gimana caranya agar orang Jawa Barat ini bisa makan skutel dengan harga terjangkau dan cita rasanya cita rasa Jawa Barat misalnya. Dibikinlah misalnya skutel panggang pedas misalnya, atau skutel seblak atau apapun itu yang memang secara flavor, secara taste itu bisa diterima oleh masyarakat setempat, dan juga secara biaya produksi tidak terlalu tinggi. Makanya hal-hal seperti itulah yang selalu membawa perubahan. Dan sekarang itu yang namanya tren makanan atau perubahan satu kebiasaan makanan itu sangat dinamis dan berubahnya itu cepat. Mungkin dalam 1 tahun bisa berubah beberapa kali, kalau dulu kan jarang sekali. Karena itu tadi persaingan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh dunia luar. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi sebenarnya banyak banget ya chef ya faktor yang bikin kayak makanan tren zaman sekarang tuh banyak banget yang bermunculan. Bisa jadi karena inovasinya, juga karena sosial medianya, bahkan untuk menyesuaikan dengan lidah masing-masing daerah. Berarti ini penting banget nih buat para partners, apalagi yang memiliki bisnis-bisnis usaha, untuk tetap selalu berinovasi, tapi tetap harus menyelesaikan dengan lidahnya nih ibaratnya ya, dari masing-masing daerahnya gitu ya chef. Betul. Oke, nah berarti lanjutin dari pertanyaan ini nih chef. Kira-kira gimana sih chef caranya supaya usahanya
ini nih tetap laku di antara banyaknya makanan-makanan yang sekarang bermunculan. Apalagi kalau kita lihat di sosial media sekarang kan banyak banget ya makanan-makanan tuh yang viral gitu, Chef. Ya, jadi maksudnya agar selalu tetap eksis gitu ya. Betul. Ya itu tadi, jadi agar makanan-makanan kita itu tetap eksis, kita harus selalu melakukan cek-cek ya, selalu melakukan cek-cek, selalu melihat perkembangan di luar sana, apa yang sedang tren, apa yang sedang hype di luar sana, apakah di daerah kita sudah ada yang menjual itu, atau apakah di daerah kita sudah ada demand untuk produk baru tersebut, namun di sini belum ada yang menjual. Nah itu kan satu opportunity, satu kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan penetrasi dengan cara seperti itu, melakukan inovasi agar usahanya itu tetap eksis, tetap laku. Jadi misalnya melakukan pembaruan berkala atau mengadaptasi menu-menu yang baru atau inovasi dari menu yang sudah ada berdasarkan masukan dari pelanggan. Misalnya pelanggan yang datang ke restoran kita itu sering misalnya kita jualnya roti bakar, tapi kita nggak jual roti bakar yang asin, jualnya yang manis. Oh ternyata banyak pelanggan yang suka nanyain, ada roti bakar yang asin yang isinya tuna mungkin, atau isinya daging. Jadi dari situ kan kita bisa salah satu cara agar usaha kita itu tetap laku, tetap eksis gitu. Kemudian jangan lupa kita itu harus punya standarisasi terhadap menu kita, standarisasi secara konsistensi rasa dari kualitas dan menu. Jadi kita harus memastikan apakah kualitas bahan dan kualitas bahan baku yang akan kita jadikan salah satu produk unggulan kita ini sudah mendapatkan yang terbaik. Apakah kualitas yang sudah diproduksi itu dijaga kualitasnya, karena ini kan fondasi utama. Sebagus apapun restoran kita, se-hype apapun restoran kita, ujung-ujungnya adalah produk utama yang kita jual, yaitu makanan. Jadi ketika kita mempunyai produk yang bagus, yang baik, tentunya itu akan selalu menjadi bahan pembicaraan di luar sana. Jangan lupa kalau kita punya ciri khas tersendiri atau punya kelebihan tersendiri atau punya sedikit perbedaan daripada yang lain, itu juga menjadi salah satu faktor agar usaha kita itu selalu eksis, selalu ada, selalu dibicarakan. Dibicarakan itu dalam arti positif ya, bukan dibicarakan dalam bentuk negatifnya. Kemudian juga itu tadi yang sudah saya sempat bicarakan mengenai feedback dari pelanggan, itu juga sama ya, salah satu cara untuk menjaga agar usaha kita itu tetap eksis, tetap bertahan. Bagaimana saya memanfaatkannya? Ya mengumpulkan feedback, misalnya dari tingkat kepuasan pelanggan terhadap makanan, kemudian bagaimana kualitas makanan kita, kemudian preferensi apa yang diinginkan oleh para pelanggan yang belum ada di restoran kita. Nah, berangkat dari situ kan kita bisa menganalisa. Kalau setiap hari itu kita konsisten lakukan, setiap minggu kita kumpulkan, setiap bulan itu kan pasti akan bisa kita jadikan bahan, kita bisa jadikan grafik. Oh ternyata pelanggan kita di sini banyak sekali yang menyukai menu ayam pedas misalnya. Nah itu kan kita bisa langsung eksekusi, kita lakukan riset, kita lakukan R&D pembuatan menu yang baik dan benar, gimana caranya secara cost juga baik, secara produk pada saat dilempar ke pasar itu adalah salah satu produk prima. Prima artinya prima itu dalam artiannya di sini
secara cost itu kecil, secara profit itu bagus, dan secara kualitas produk juga bagus. Itu adalah produk unggulan atau star yang bisa yang menjadi bintang yang selalu dibicarakan di luar sana. Kira-kira seperti itu. Oke. Oh iya, Chef, mungkin sebelum kita coba lanjut lagi diskusinya, ternyata nih aku bacain beberapa komen di section chat box dari teman-teman. Pada penasaran nih sama mukanya Chef Norman, Chef. Kira-kira boleh nggak, Chef, kalau misalnya izin untuk on cam dulu selama sesi, Chef? Supaya teman-teman bisa lebih dekat dengan Chef Norman. Oh, boleh. Nah, ini dia nih, teman-teman udah jangan penasaran lagi ya. Ini dia nih, Chef Norman udah hadir di antara kita semua ya. Oke. Halo, partner. Partner. Oke deh. Nah, kalau gitu aku izin lanjutin lagi ya. Berarti tadi dari pertanyaannya tersebut, gimana cara supaya kita tuh bisa ngejaga sebuah makanan yang kita jual itu menjadi tetap on trend gitu, dan gimana caranya kita tetap menangani ya dari tren-tren yang udah ada ini. Tadi ternyata banyak banget info dari Chef Norman. Salah satu yang paling penting adalah untuk tetap mendengarkan feedback dari para pelanggan ya, Chef ya, karena pelanggan itu adalah raja. Jadi apapun feedbacknya itu perlu didengarkan dan bisa kita kurasi lagi sekiranya mana yang bisa diimplementasikan dan mana yang tidak gitu ya, Chef. Oke, nah lanjut lagi nih, ada pertanyaan ketiga nih, Chef, dari Kak Sindis, dari punya usaha Sindis Mom Recipe. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kami, para UMKM, perlu mengikuti tren makanan yang saat ini sedang viral atau tetap bertahan aja dengan menu yang sudah dimiliki? Mengingat beberapa makanan ataupun minuman yang viral, itu semua pelaku usaha makanan juga rame-rame berjualan makanan atau minuman tersebut, Chef. Jadi baiknya nih kita following the trend aja seperti tadi di-mention, atau sebenarnya dari apa kita harus punya USP dari bisnis usaha kita sendiri gitu, Chef? Jadi ini kita harus ikut tren atau tidak gitu ya, kasarnya. Iya. Oke, kita harus ikut tren atau tidak, sebetulnya kita harus lebih selektif juga ya. Jadi jangan hanya sekedar ikut-ikutan, jangan sekedar ikut-ikutan, tapi kita harus mempelajari apakah tren yang sedang ada ini baik untuk penjualan kita. Jadi sebetulnya yang utama itu adalah kita bagaimana kita fokus terhadap produk utama yang kita jual. Ya, jadi fokus terhadap kualitas rasa, kemudian terhadap pelayanan dan lain sebagainya. Itu jauh lebih penting menurut saya daripada ketimbang ikut-ikutan FOMO atau ikut-ikutan tren. Tapi memang nggak ada salahnya juga kalau misalnya mau ikut-ikutan tren gitu, ikut-ikutan perubahan juga nggak ada salahnya. Namun sebelum ikut itu harus dipelajari dulu baik atau tidaknya. Jadi kita harus bikin list nih, positifnya apa, kemudian negatifnya apa gitu. Jadi tren makanan misalnya, kan kita nggak harus ikut, tapi bisa ambil itu sebagai inspirasi buat kita, buat para pelaku usaha. Misalnya kalau lagi tren, kayak sekarang nih lagi tren matcha. Nah, daripada kita ikut-ikutan jualan matcha yang belum tahu juga knowledge kita masih tidak mumpuni mengenai matcha, lebih baik kita lihat apa yang kita bisa kombinasikan dengan matcha tersebut misalnya. Atau lagi tren masakan pedas, apakah kita harus jualan semua makanannya itu pedas? Kan tidak juga, tapi kita bisa lihat apakah salah satu menu yang kita jual kita bisa modifikasi menjadi sesuatu yang pedas juga lebih menarik bagi para pelanggan. Nah, jadi kita
kita nggak bisa tiba-tiba men-switch jati diri dari usaha kita. Misalnya kita punya restoran, mau ikut-ikutan tren, kita jualannya makanan rumahan gitu, tiba-tiba kita switch ke makanan yang lagi tren, misalnya lagi viral atau makanan Korea misalnya. Kan kalau kita nggak tahu apa-apa mengenai makanan Koreanya, malah jadinya babak belur kan. Jadi ya kalau menurut saya sebaiknya kita tetap fokus dengan produk yang kita jual. Jadi lebih fokus itu artinya semakin kita menyempurnakan, semakin kita karena kita kan akhirnya tidak pernah cepat puas dengan produk yang kita miliki. Jadi dengan seperti itu kita terus inovasi menyempurnakan produk yang kita miliki ya. Kemudian juga apa ya, kan kita itu tadi ya, kita harus melihat kemampuan. Jadi jangan sampai seperti kita memaksakan gitu, seperti memaksakan diri kita untuk ikut perubahan padahal kapasitas kita tidak mampu untuk itu, baik secara sumber daya maupun juga baik secara sumber daya manusia maupun juga secara finansial. Siapa tahu proses perubahan menuju ke tren yang baru itu memerlukan finansial yang lebih misalnya, tapi kita tidak ada kemampuan itu kan, itu tidak bisa dipaksakan. Menurut saya ya sebaiknya jika mengikuti tren pastikan kualitas dan rasa yang akan kita lempar itu betul-betul yang terbaik sehingga konsumen itu tidak kecewakan. Jadi gunakanlah tren itu sebagai influence yang baik atau untuk tujuan berinovasi sehingga kita tetap berpegangan kepada berpegangan kepada produk yang harus dihasilkan itu adalah produk yang terbaik. Iya, aku setuju banget sih sama Chef Norman. Melihat kalau sekarang kayak tadi misalnya Chef Norman itu mention, misalnya sekarang nih yang lagi viral adanya matcha, ternyata kita jualannya makanan rumahan. Terus kalau mau kita ikutin agak kurang nyambung juga gitu kan ya Chef ya. Jadi memang perlu dipilah-pilah dulu nih kira-kira menu tren viral apa sih yang bisa kita adaptasi di bisnis dan usahanya kita gitu ya Chef. Nah, tapi tadi aku tertarik banget sebenarnya sama kata-kata dari Chef Norman, di mana kita itu perlu untuk menyempurnakan dari produk yang sudah kita jual ini sendiri. Nah, mungkin dari penyempurnaan ini gitu ya Chef ya, tidak hanya dari ingredientsnya saja, tidak hanya dari rasa dan kualitas seperti yang tadi Chef Norman sampaikan, mungkin penyempurnaan ini juga bagaimana kita memasarkannya ke para audiens gitu ya Chef ya. Betul, misalnya kayak sekarang di dunia sekarang kan semuanya serba digital, mungkin kita bisa kembangkan lagi bagaimana cara pemasarannya kita melalui sosial media. Kurang lebih seperti itu ya Chef Normal. Oke, nah Chef Norman mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari di sini ada Kak Sonya Arisanti. Kak Sonya ini punya usaha Risoles Queen. Nah, Kak Sonya bertanya, apa aja sih menu laris yang cocok di bulan Ramadan? Nah, pas banget bulan depan kita udah mau masuk ke bulan Ramadan nih, Chef. Kira-kira ada tips-tipsnya nggak ya, Chef ya, untuk menghadapi usaha terutama di bulan Ramadan? Wah, kalau secara ditanya menu laris apa di bulan Ramadan, sebetulnya di bulan Ramadan itu apapun yang kita jual tuh laku-laku aja. Cuman kan kita harus lebih maksimal memanfaatkan demand yang cukup banyak pada bulan itu ya, bulan Ramadan. Jadi kalau ditanya menu laris di bulan Ramadan, tentunya menu-menu takjil kayak menu-menu untuk buka puasa gitu ya, kayak kolak, apalagi es-esan, kemudian mungkin gorengan atau jajanan pasar, atau juga bisa lauk pauk yang siap saji misalnya untuk menu sahur atau menu buka puasa.
Jadi kalau kalau emang sudah biasa berjualan, saya rasa di bulan Ramadan ini nggak terlalu sulit ya untuk menentukan pilihan kira-kira produk apa yang paling mudah untuk dijual. Yang kalau misalnya jual makanan, mungkin kita kalau untuk mengefisiensi ya, agar kita bisa mengira-ngira berapa banyak produksi yang harus kita eksekusi, harus kita lakukan. Mungkin itu dengan cara pre-order misalnya, atau juga kalau mau lebih memperluas, kita juga dengan reseller. Jadi kalau misalnya dalam makanan kemasan itu, kita bisa lempar juga ke reseller kalau misalnya memang skupnya udah lebih luas gitu. Kemudian biasanya di bulan Ramadan itu kan suka ada bazar-bazar ya. Nah itu bisa dimanfaatkan juga di bazar-bazar selama bulan Ramadan, di mana biasanya setiap bazar-bazar itu kan menyediakan tempat untuk berjualan khusus untuk makanan pada saat buka puasa. Jadi kita nggak harus cari market lagi, karena marketnya kan sudah pasti orang datang ke situ untuk mencari makanan untuk takjil. Tinggal kita pilih aja kan makanan apa yang akan kita jual, dan kuncinya ya balik lagi, produk yang kita jual itu harus produk terbaik. Artinya secara harga bagus, secara kemasan juga menarik, secara rasa sudah tidak diragukan lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi terlepas dari apa yang mau dijual, tetap kita harus perhatikan kembali kualitas dari produk yang mau kita jual tersebut gitu ya, Chef. Dan kalau ngomongin bulan Ramadan sih udah pasti yang paling dicari sih takjilnya ya, Chef Norman ya. Oke. Nah, mungkin juga teman-teman yang kalau misalnya masih bingung mau bikin menu apa ya selama bulan Ramadan, bisa banget kunjungin aja websitenya Unilever Food Solutions di www.unileverfoodsolutions.co.id, di mana kita juga menyediakan banyak sekali varian-varian resep yang bisa diimplementasikan sama teman-teman partners di sini. Jangan lupa juga buat share-share di grup WhatsApp community-nya kita ya. Jadi kita bisa saling bantu, saling sharing gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau cobain bikin juga gitu, bisa saling tanya-tanya di dalam grup tersebut gitu. Oke, mungkin Chef Norman, ini ada pertanyaan menarik lagi sih selanjutnya dari Kak Galih Ramadan Karisma yang punya kedai ayam dari Jawa Tengah. Katanya, Chef, gimana sih cara membuat menu supaya tetap menjadi tren sepanjang waktu, meskipun bermunculan menu tren lainnya, Chef? Nah, ini pertanyaannya sebenarnya mirip dengan gimana caranya biar menu yang kita jual itu kan pertanyaan itu mirip. Kita harus melakukan pembaruan ya, skala terhadap menu yang kita harus inovasi terhadap ya existing dalam berkelanjutan. Kita bisa melakukan inovasi dari inovasi di mana jualan hydro mode atau mode di inovasi yang baik dan utama ya Oke, Chef Norman, mohon maaf Chef, mungkin suaranya agak jauh, Chef. ini sinyalnya dari saya sebelah kota. Oh gitu, oke. Oke, mungkin bisa dilanjut. Nah, iya, lebih baik Chef. Ya, kemudian kita harus mempertahankan sama ya, kita harus pertahankan konsistensi dari kualitas. Itu kemudian juga gunakan visual yang menarik, dan sekarang kita bisa memanfaatkan sosial media sebaik mungkin ya, semaksimal mungkin,
karena itu adalah salah satu jalan untuk mempromosikan usaha kita. Jadi juga lakukan penyesuaian terhadap bahan baku yang lebih kekinian tuh bukan hanya selalu mengikuti tren, tapi juga kita harus membaca di lingkungan kita. Di lingkungan kita nih, kita jualan misalnya di daerah perkantoran, ternyata sudah banyak yang aware mengenai gaya hidup yang sehat, kan nggak ada salahnya kita mulai kita harus mulai memasukkan menu-menu sehat di dalam, atau menu-menu healthy food di dalam restoran kita, seperti itu kurang lebih. Kemudian inovasi menu klasik itu maksudnya mengembangkan variasi dari menu yang sudah ada. Jadi gimana caranya menu yang sudah ada itu agar tetap menarik, tetap relevan, daripada kita fokus nyari menu yang baru yang belum tentu juga disukai gitu loh sama. Kemudian konsistensi dan kualitas, kita harus betul-betul memastikan kualitas dan bahan dan rasa itu harus tetap terjaga, harus tetap memberikan yang terbaik untuk para pelanggan. Karena apa? Karena ini adalah fondasi utama yang membuat pelanggan itu akan tetap setia dengan produk yang kita jual. Gitu. Kemudian jangan lupa manfaatkan feedback dari pelanggan, masukan-masukan dari pelanggan. Jadi ya memang harus secara rutin kita melakukan itu, mengumpulkan umpan balik dari pelanggan agar kita lebih hafal, lebih paham lagi bagaimana kita mau kemana restoran kita ini atau makanan kita ini direct. Jadi tidak berdasarkan tebak-tebakan, tapi kita benar-benar berdasarkan keinginan daripada customer. Kemudian jangan lupa kan sekarang untuk pemasaran itu unik ya, banyak sekali hal-hal yang kreatif. Mungkin bisa dengan cara storytelling dari keunikan menu yang dijual, misalnya kenapa menu ini dijual karena ada cerita di balik menu tersebut misalnya, atau misalnya mau menunjukkan proses pembuatannya, itu juga bisa, atau mau menunjukkan bahan bakunya, misalnya cerita dari bahan bakunya ini misalnya berasnya diambil dari petani beras dari mana gitu, itu juga bisa diangkat. Kemudian agar menu ini kita tetap tetap tren, jangan lupa kita harus adanya diversifikasi. Diversifikasi yaitu menyediakan menu-menu yang sehat. Misalnya ada burger nih, burgernya satu yang burger daging, tapi juga ada burger yang sehat. Apa burger yang sehat? Misalnya bannya itu dari tepung yang bannya dari gluten free, kemudian dagingnya, patty-nya itu diganti dari vegetarian dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa kita harus selalu rutin melakukan training, melakukan pelatihan terhadap karyawan kita. Jadi rutin itu dilakukan yang namanya food testing. Jadi setiap staff juga tahu apakah produk yang diproduksi oleh mereka itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kita atau belum. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi ternyata banyak banget ya caranya supaya kita bisa menjaga apa yang kita jual ini tetap on trend gitu, teman-teman atau partners. Nah, Chef, mohon maaf nih sebelumnya karena banyak permintaan lagi dan lagi dari para partners di sini. Sekiranya signalnya Chef Norman memungkinkan untuk on cam kembali kah, Chef? Sebentar ya, saya coba. Ya. Terima kasih Chef Norman.
Ya. Oke. Nah, mungkin kita bisa langsung lanjut aja kali ya, Chef ya. Tadi sudah dijawab juga sama Kak Cynthia ya. Ini tadi pertanyaannya sudah sempat dijawab sama Chef Norman. Kembali kasih Kak Cynthia. Kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya dari Kak Zaza yang punya usaha RVCA dari Jawa Timur. Pertanyaannya, Chef, bagaimana sih cara menjaga konsistensi hasil makanannya untuk dijual? Nah, berarti ini lebih detail lagi nih, Chef, dari yang pertanyaan sebelumnya. Menjaga apa? Konsistensi makanan yang dijual. Menjaga konsistensi makanan agar maksudnya agar tetap baik gitu kan? Betul, Chef. Tentunya kita sebagai pengusaha harus lebih jeli lagi pada saat melempar produk ke pelanggan atau ke customer. Jadi kita harus memperlakukan kontrol berlapis. Kontrol berlapis itu artinya mulai dari pemilihan bahan, eksekusi, dan lain sebagainya. Sampai terakhir adalah standarisasi yang ketat itu dengan dilakukannya quality control. Jadi setiap hari itu harus tetap dilakukan, bisa dilakukan oleh seorang kepala kopinya, atau juga kalau kita sebagai owner merangkap kopinya, yaitu harus dilakukan secara berkala. Kemudian dibikin standarisasi atau standar resipi ya, kalau kita biasa mengenalnya itu ada standar resipi dan bahan. Atau lebih jauhnya lagi kita mengenal dengan yang namanya blue engineering. Jadi kita harus selalu mendokumentasikan. Jadi resep di dalam satu resep itu betul-betul dideskripsikan secara rinci, mulai dari bahannya makan, bahannya itu apa, brand apa, itu kenapa ditentukan brandnya brand apa, karena tidak mengubah konsistensi rasa. Kadang-kadang brand A sama brand B dengan produk yang sama, tapi secara taste atau flavor atau konsistensi itu jadi beda. Jadi harus betul-betul secara rinci. Kemudian mengenai takaran, ditakar dengan baik dan benar. Jadi setiap resipi itu betul-betul ditimbang dengan baik dan benar. Kemudian juga suhu ini harus disimpan di dalam suhu berapa? Apakah bisa disimpan di dalam freezer dalam waktu yang lama atau tidak? Atau makanan yang kita produksi itu hanya bisa dikonsumsi pada saat kita memproduksi. Kemudian waktu memasak itu berapa lama? Kita bikin standarisasi yang benar-benar tepat. Jangan sampai memasaknya misalnya harus 1 jam, kita lakukan dengan 30 menit. Tersebut tentu akan merusak konsistensi daripada menu kita sendiri ya. Kemudian jangan lupa juga bikin yang namanya standar operasional prosedur di dapur, mulai dari cooking prosedur. Jadi bikin alur kerja yang baik, yang jelas mengenai langkah-langkah pada saat memasak. Kemudian mulai dari pengorderan barang, gimana caranya, alurnya, siapa yang harus ACC barang itu masuk, karena kan harus disortir mana barangnya itu yang layak atau tidak. Produk yang baik, makanan yang baik tentu berasal dari bahan baku yang terbaik pula. Kemudian jangan lupa lakukan training terhadap staf kita. Jadi ini training itu harus berkala dan jangan segan-segan untuk melakukan seperti tes terhadap staf kita sendiri. Itu bisa dilakukan seminggu sekali secara random. Jadi kita tahu kemampuan setiap staf kita ini terhadap kemampuan penguasaan setiap staf terhadap produk yang dijual gitu. Kemudian jika usahanya memang besar, kita bisa memperlakukan yang namanya sentra
konsisten. Jadi dengan seperti itu tentu akan menjaga konsistensi dari menu-menu makanan yang kita buat. Jadi makanan yang datang ke outlet itu dibuat dari satu sentra kitchen, artinya itu akan meminimalisir kesalahan atau perbedaan dari setiap produksi yang kita bikin. Kemudian itu tadi saya sempat bahas juga mengenai kontrol kualitas ya, kontrol kualitas. Jadi kita harus melakukan inspeksi secara berkala terhadap produk-produk kita sebelum kita lempar ke pelanggan. Itu gunanya untuk apa? Untuk memastikan bahwa kualitasnya itu baik dan sudah sama antara produk yang satu dengan yang lain. Kemudian penggunaan kemasan juga itu berpengaruh ya, gimana kemasan yang food grade yang sama itu bisa menjaga kesegaran daripada makanan tersebut. Kemudian jangan lupa juga selain kemasan itu adalah lingkungan kerja yang bersih, menerapkan standar hygiene dan sanitasi dengan baik dan benar. Karena dengan seperti itu tentu kualitas makanan kita akan terjaga dengan baik. Gimana kita mau menjaga kualitas makanan dengan baik jika lingkungan kerja kita sendiri aja tidak diperhatikan dengan baik kebersihan maupun sanitasi. Begitu kira-kira. Oke, jadi tadi balik lagi nih buat menjaga bagaimana kualitas dari makanan yang akan kita jual. Tentunya kita harus punya standar 3CP dan juga standar bahan-bahan. Dimana kalau untuk menjaga supaya output dari rasa makanannya ini tetap enak, itu harus dengan kualitas-kualitas ingredients yang juga baik gitu ya, Chef ya. Betul. Oke, sebenarnya sih ini kayak aku yakin teman-teman di sini semuanya sudah menjalankan ini semua, termasuk mungkin yang perlu diperhatikan dan lebih dalam itu adalah control check tadi itu ya, quality check tadi itu ya, Chef ya. Oke, semoga pertanyaannya terjawab ya, Kak Zaza dari Jawa Timur. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya yang kemarin sudah isi di formnya kita. Datang dari Kak Fuad Prasetyo yang punya usaha Omah Candi nih, Chef, dari Jawa Tengah. Beliau ada bertanya nih, Chef, dari mana kuliner tren? Apa kita yang menciptakan atau menunggu berita baru kita ikuti? Jadi baik kita following the trend atau kita menciptakan trennya nih gitu, Chef. Oke, jadi tren kuliner itu ya kalau misalnya kita mempunyai capability untuk melempar tren yang baru, kenapa enggak gitu. Kita bisa bikin satu tren yang baru yang kita lempar ke masyarakat yang bisa diterima gitu loh, nggak jadi bahan pembicaraan, dan itu yang dinamakan dengan tren. Tapi kalau misalnya kita kira-kira wah saya belum mampu untuk membuat tren yang baru, kita juga bisa menggabungkan antara keduanya. Jadi kita mengikuti tren yang ada untuk kita mengikuti tren yang ada untuk menciptakan produk yang baru. Jadi kita pelajari dulu nih produk yang barunya itu apa, baru kita mengikuti gitu loh. Jadi kenapa seperti itu? Karena tentu ada sisi positifnya juga kita mengikuti tren. Jadi meningkatkan daya saing kita. Jadi sementara jika kita membangun tren sendiri, itu kan agak susah ya, tidak mudah. Tetapi sekali kita berhasil menembus itu, mendobrak itu, tentunya kita mempunyai reputasi bisa dibilang sebagai market leader atau pemimpin pasar, karena dia adalah GOG yang mempunyai tren, yang menciptakan tren. Jadi kuncinya memang harus beradaptasi dan harus fleksibel terhadap referensi dari konsumen yang sangat dinamis. Jadi kalau misalnya kita mengikuti tren nih, caranya mengadopsi misalnya keuntungannya. Kalau kita hanya mengadopsi tren, jadi secara tidak langsung kita mengikuti bukan menciptakan. Jadi satu lebih mudah diterima tentunya oleh konsumen. Risiko gagalnya sangat rendah
memang sudah terbentuk. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan momentum, jadi riding the wave. Misalnya kita menambahkan menu sehat atau makanan berbasis vegetarian atau vegan. Kalau misalnya menu vegetarian ini sedang viral atau sedang ramai dibicarakan, sedang menjadi tren ke dalam menu yang ada yang saat ini. Kemudian juga kita sebelum memutuskan itu kan kita telah melakukan pemantauan terhadap tren tersebut. Oh, apa sih itu makanan sehat, apa saja yang kita berikan makanan sehat. Nah, setelah itu baru kita harus melakukan research and development. Apakah makanan sehat yang kita lempar ke pasar itu memenuhi syarat sehatnya dan memenuhi syarat makanan yang dilempar ke pasaran itu adalah makanan yang enak, yang baik. Kemudian kalau kita mau sebagai pendobrak atau yang trend maker misalnya, jadi keuntungannya ya kita punya brand awareness yang kuat karena kita sebagai pendobrak sebagai market leader, sebagai pencipta dari satu ide yang unik yang tentunya menonjol di antara yang lainnya. Contohnya misalnya kita modifikasi makanan tradisional pakai teknik modern misalnya. Langkahnya apa? Ya, langkahnya dilakukan inovasi dari menu, misalnya dari menu yang ada kita lakukan inovasi. Apa yang bisa membuat satu menu ini menjadi satu menu yang lebih modern misalnya, lebih diterima oleh Gen Z misalnya gitu ya. Kemudian balik lagi ya, kalau saran dari saya, tetap strategi terbaik itu memadukan inovasi dari produk sendiri yang kita ciptakan berdasarkan penyesuaian selera daripada konsumen yang ada. Jadi bisnisnya itu tetap relevan sesuai dengan keinginan pasar, dan secara keberlanjutan bisnis juga tentu akan lebih mudah jalan. Kira-kira seperti itu. Oke, thank you so much Chef buat jawabannya. Jadi semoga terjawab ya bahwa ternyata untuk bisa kita tuh lebih baik menciptakan tren atau sebagai kita following the trend itu sebenarnya masing-masing punya resikonya sendiri-sendiri gitu ya Chef ya. Nah, kalau kita ngobrol resiko sih sebenarnya kalau kita mengikuti tren yang ada itu lebih low resikonya, lebih rendah gitu dibandingkan dengan kita yang menciptakan inovasinya. Tapi positifnya ketika kita menciptakan inovasi itu bisa menjadi gebrakan nih buat bisnis kita sendiri gitu. Jadi kita punya brand awareness yang tinggi, punya ciri khas sendiri gitu ya, Chef ya. Iya. Nah, mungkin juga kalau misalnya kita mau ngikutin dari tren yang udah ada, kembali lagi nih tadi ke pertanyaan yang di awal gitu ya Chef ya, jadi kita tetap harus lihat-lihat dulu dari mana lokasinya kita, apakah cocok sama lidah-lidah di sekitar area tempat tinggalnya kita atau tidak gitu ya Chef ya. Oke, nah mudah-mudahan partners di sini udah bisa mulai kepikiran ya kira-kira kalau kita ngomongin bentar lagi mau bulan Ramadan, kira-kira mau bikin menu apa ya, apakah mau berinovasi-kah atau kita mau ngikutin tren yang udah ada kah. Sebenarnya nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar juga, jadi kayak bisa diikutin sesuai keyakinan masing-masing dari partners aja. Nah, mungkin Chef, ini sebenarnya ada pertanyaan terakhir yang kemarin sudah ngisi dari format kita, yaitu dari Kak Anik dari Jawa Timur, punya Dapur Atta. Nah, pertanyaannya, setelah tadi nih Chef kita ngomongin tren makanan apa sih di bulan Ramadan, gimana sih caranya supaya makanan kita bisa menjadi makanan yang tren, tetap bisa eksis di tengah-tengah makanan yang lagi ngetren dan lain sebagainya. Kak Anik ini bertanya, gimana sih Chef caranya untuk memulai bisnis
Berhubung Chef Norman ini kan sudah memiliki banyak sekali pengalaman dalam bidang kuliner lebih dari 20 tahun ya Chef. Kira-kira ada tips and triknya nggak nih Chef untuk memulai bisnis terutama di bidang kuliner? Memulai bisnis di bidang kuliner. Ya. Jadi ini adalah salah satu hal yang gampang-gampang susah ya untuk membuat bisnis di bidang kuliner ini. Jadi kita harus once kita mau membuka bisnis apapun atau membuka ya kita tidak bisa menjadikannya ini sebagai bisnis sampingan, tapi kita harus betul-betul fokus dan terjun ke situ. Jadi prosesnya cukup panjang, mulai dari ada beberapa tahap, dari mulai tahap perencanaan. Tahap perencanaan itu tentunya berawal dari menuangkan mimpi, tentunya ya, menuangkan mimpi ke dalam satu bisnis yang real. Ya, ini mulai dari kita lakukan riset, kita konsepting, kemudian apa sih itu riset dan konsepting itu, kita harus mengidentifikasi potensi pasarnya seperti apa. Kemudian kita juga harus memikirkan apakah konsep yang kita jual ini cukup unik atau tidak. Kemudian setelah kita tahu konsep kita unik atau tidak, kemudian kita harus bisa juga kepada kompetitor. Apakah di kompetitor ini juga mempunyai produk yang sama? Terus kalau mempunyai produk yang sama, kita bisa cari titik kelemahan dari produk yang dimiliki oleh kompetitor. Kemudian menuju ke produk dan resep. Tentunya kita harus memilih menu andalan atau signature dish. Kemudian memvalidasi semua resep yang direncanakan. Dengan apa memvalidasinya? Tentunya dengan food testing. Setelah food testing, kemudian kita berangkat lagi ke bahan baku. Apakah ini bahan bakunya sudah baik? Kemudian setelah didapatkan rasa yang baik, apakah produksinya ini memadai untuk dijual? Karena kita kan harus berkasih juga sebelum menjual sesuatu, kita juga harus memperhatikan daya beli masyarakat di sekitar kita. Meskipun tidak menutup kemungkinan kalau sekarang yang namanya jualan bisa cross area, nggak harus mengandalkan masyarakat sekitar untuk membeli produk kita. Kemudian ada yang namanya business plan, yaitu kita harus betul-betul menyusun business plan dengan baik, mulai dari modalnya ada berapa, kemudian dari modal tersebut digunakan berapa persen untuk operasional, kemudian di mirroring dengan target penjualannya berapa, strateginya pemasarannya nanti bagaimana, kemudian investmentnya itu berapa lama. Kemudian juga harus memikirkan masalah keuangan atau finansial atau capital atau modal ya. Itu kita harus menghitung kita ini memerlukan modal awal berapa, kemudian juga dengan biaya operasional, kemudian uang yang dimiliki ini cukup untuk bertahan berapa lama jika bisnis kita tidak ada pemasukan sama sekali. Nah itu kan kemungkinan terburuk yang memang harus kita siapkan dari awal, dari sejak sebelum buka. Jadi kita benar-benar tahu nih usaha kita atau usaha kita ini akan tahan berapa lama. Kalau produk kita nggak ada yang beli, let's say apakah hanya tahan 1 bulan atau bisa 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau bisa sampai 1 tahun. Kemudian pada saat tahap eksekusi, nah kita harus betul-betul mencari lokasi dan model bisnis. Nah sekarang kan kalau bisnis yang konvensional tentu adalah lokasi. Tapi kalau bisnis sekarang ada yang namanya bisnis online. Jadi secara tepat juga kita bisa, kalau kita nggak punya peralatan desain equipment, kita bisa sewa ada yang namanya
kalau kita jualan online bagaimana, kemudian kalau jualan offline bagaimana. Kemudian kita harus mempunyai standar dan operasional yang baik, yang bisa mendukung operasional kita secara baik, mulai dari konsistensi rasa atau produk, kemudian kebersihan, dan juga layanan. Kemudian untuk tim, kita harus betul-betul merekrut dan melatih tim yang kompeten. Kemudian juga jangan lupa ada yang namanya legalitas. Kita kan harus mengurus legal, izinnya itu apa, dan pastikan semua itu benar-benar kita miliki, jadi nggak asal buka aja. Kemudian untuk juga memikirkan pemasaran dan pengembangannya. Misalnya pemasaran kan sekarang bisa dilakukan dengan promosi online misalnya, dan memanfaatkan media sosial banyak sekali ya, ada Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Terus juga platform kolaborasi dengan GrabFood atau GoFood atau Shopee Food dan lain sebagainya. Jadi sekarang tuh kita dipermudah ya, tapi kita memang dipermudah, cuma jangan salah, saingan kita pun semakin banyak karena semakin mudahnya kita memiliki fasilitas tersebut. Kemudian kita bisa menentukan harga. Nah, produk kita ini mau diposisikan di kelas apa, A, B, C. Nah, itu harus kita tentukan dari pada saat kita belanja. Nah, kemudian kita harus memantau dan mengevaluasi setiap kinerja dari jadi harus punya timeline. Misalnya 1 bulan ini ada progres apa, bulan kedua progresnya apa, dan lain sebagainya. Jadi dengan seperti itu, dengan perencanaan yang baik dan matang, dan tentunya dengan eksekusi yang konsisten, itu pasti akan akan sangat mendukung kita lebih dimudahkan dalam membuka usaha yang baru. Kira-kira seperti itu. Oke, itu berarti tadi aku dengar sangat lengkap banget ya, mulai dari tadi kita sebelum mulai perlu banget buat riset. Aku rasa ini tuh juga bisa diimplementasikan sama partners yang sudah punya usaha agar usahanya lebih baik lagi, bahwa sebenarnya setiap usaha yang baik itu pada dasarnya harus diriset dulu, dan lebih alangkah baiknya kalau udah punya konsep dulu gitu ya, Chef ya. Dan lepas daripada itu, ya karena kita jual ini adalah makanan atau minuman yang sifatnya adalah kuliner, sudah pasti kualitas, bahan, rasa, dan semuanya itu sudah harus sesuai standar dan sudah yang terbaik, termasuk pada uji kebersihan, quality check, gitu ya Chef ya, sebelum kita masuk ke pos produksi, lalu juga tadi eksekusi kalau dalam bidang bisnis yang perlu lokasi gitu-gitu ya Chef ya, begitupun juga dengan tim dan juga legalitasnya tentunya, karena kita sama-sama di sini Unilever Food Solutions juga pengen partners untuk memiliki bisnis usaha yang terus berkembang dan bertahan lama tentunya. Oleh karena itu kita di sini untuk membantu para partners untuk bisa sama-sama menggapai hal tersebut gitu ya. Oleh karena itu aku rasa semua poin yang tadi disampaikan oleh Chef Norman ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, dan tentunya bisa kita terapkan ke bisnis kita masing-masing gitu ya Chef. Oke deh, I think kayaknya di sore hari ini itu sudah lengkap sekali ilmunya yang sudah kita dapatkan, berhubung sekarang juga sudah masuk ke jam 5. Partners, diharapkan untuk para partners untuk tetap stay di sini dulu sebelum kita tutup di seluruh sharing session sore hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak ya Chef Norman sudah ikut hadir di tengah semua. Iya, dan sudah mau berbagi ilmunya sama kita semua. Kita senang banget. Personally, aku juga sangat happy sekali bisa berdiskusi langsung sama Chef Norman. Lalu juga setelah ini kita akan sama-sama masuk ke sesi dokumentasi. Jadi diharapkan untuk para partner semuanya
yang join di sore hari ini boleh menyalakan kameranya masing-masing. Nanti dari tim kita akan screenshot untuk dokumentasinya. Ya, mungkin aku bisa dokumentasi ini akan kita ambil sebanyak 3 kali, teman-teman semua. Jadi akan aku hitung masing-masing sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk para partners yang sudah menyempatkan waktunya datang di sore hari ini di Zoom Sharing Sessions bersama dengan Chef Norman. Diharapkan untuk para partners bisa ikut lagi di sesi-sesi berikutnya bersama Unilever Food Solutions untuk sama-sama mendapatkan banyak ilmu baru untuk bisnis kita semua ke depannya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Recording stopped.